Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Putra, BP 18020032 dengan jurusan Manajemen Perusahaan di Fakultas Dharma Andalas, Padang. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus manajemen perusahaan yang buruk, dan saya memilih kasus yaitu Jiwasraya yang telah merugikan negara lebih dari 13 triliun dikarenakan pengelolaan manajemen yang buruk. Baik, saya akan menjelaskan dulu kronologi kasus Jiwasraya ini. Jadi, PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi milik negara yang tertua dan terbesar di Indonesia. Jadi, perusahaan ini perusahaan BUMN. Pada tahun 2018 di bulan Oktober, Jiwasraya telah gagal bayar atas klaim polis jatuh tempo nasabah, juga sering klaim 208 miliar di tahun 2018 dan di tahun 2020. 2020 gagal bayar ini mencapai 13 triliun rupiah. Ini diakibatkan atas buruknya tata kelola perusahaan dan lemahnya pengawasan dari OJK. Panjangnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Di sisi lain, Jiwasraya menginvestasi dana nasabah di instrumen-instrumen keuangan yang tidak menjamin keuntungan yang tetap. Nah, perlu diketahui polis adalah bukti perjanjian antara perusahaan asuransi dengan nasabah yang dijanjikan. Masalahnya timbul ketika ada laporan keuangan Jiwasraya yang tidak mencerminkan angka-angka yang wajar. Ini dimulai sebenarnya pada tahun 2002, namun baru diperdalam lagi oleh BPK, yaitu Badan Pengadilan Keuangan Negara, di tahun 2018. Ketika direktur perusahaan Jiwasraya menyebabkan keuangan terganggu. Yang pertama itu kesalahan penentuan harga produk dari setting plan atau produk. 2. Lemahnya prinsip perhatian dari Jiwasraya. 3. Rekayasa harga saham. 4. Likuiditas dari produk setting plan. Jadi kasus ini sebenarnya kasus yang melibatkan saham dan langsung kepada negara. Nah, pada tahun 2019 di bulan Desember, Kejaksaan Agung mengambil alih kasus penanganan Jiwasraya dengan indikasi adanya korupsi atau indikasi kecurangan. Nah, hasil dari penyelidikan tersebut dan ditemukannya kerugian negara lebih dari 13 triliun yang dirugikan bukan hanya negara tapi juga nasabah dari Jiwasraya. Kesimpulan dari kasus ini ialah tidak maksimalnya manajemen perusahaan, pemimpin yang telah mengambil keputusan, pengawasan manajemen yang kurang, dan perusahaan mengalami defisit dan juga kerugian. Itulah contoh yang mungkin dapat saya presentasikan dari kasus tersebut. Demikian penjelasan mengenai contoh dari Jiwasraya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.